Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita seperti biasa setiap Ahad subuh, yaitu tafsir Al-Quran, yaitu di Juz Ammah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan tafsir, yaitu surat Al-Fatihah, dan insyaallah pagi hari ini kita masuk kepada surat yang baru, yaitu surat An-Naba. Surat An-Naba termasuk salah satu dari surat Makkiyah. Surat, para ulama menjelaskan dari sisi turunnya terbagi kepada dua. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Tentang surat Madaniyah dan surat Makkiyah ini ada tiga istilahat yang disebutkan oleh para ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Mereka para ulama menyebutkan tiga istilahat tentang makna Makkiyah dan Madaniyah. Sebagian mereka mengatakan yang pertama adalah Makkiyah adalah surat-surat yang Allah khususkan kepada orang-orang Makkah. Adapun Madaniyah surat yang Allah turunkan kepada orang-orang Madinah, khitabnya kepada orang-orang Madinah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah adalah surat yang turun di Makkah, baik sebelum hijrah maupun setelah hijrah. Ayat-ayat Madaniyah adalah surat-surat Madaniyah adalah surat yang turun di Madinah, baik sebelum hijrah maupun setelah hijrah. Kemudian yang ketiga, ini yang masyhur, adalah surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dimanapun turun surat tersebut, baik itu di Syam, di Taif, atau perjalanan menuju Madinah sebelum sampai ke kota Madinah, maka ini namanya surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang Allah turunkan kepada nabinya setelah beliau hijrah ke Madinah. Dimanapun turun ayat tersebut, surat tersebut, maka dikatakan Madaniyah. Walaupun itu turun di Mekah, seperti surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah adalah surat yaitu surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu biasa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian isinya tentang al-ahkam. Di antara surat yang turun dengan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu adalah Al-Maidah. Namun ada di antara surat Al-Maidah ini turun di Mekah, seperti ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, ini ayat ini turun di Mekah, yaitu di Arafah ketika haji wada. Ya, sehingga ini tetap dikatakan surat Madaniyah karena turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan ini yang masyhur dari tiga pendapat ulama tentang surat Makkiyah dan Madaniyah. Baik, surat An-Naba adalah surat Makkiyah, dan Allah turunkan surat An-Naba ini sebagai penetapan bahwasanya adanya hari berbangkit, kemudian adanya al-jaza, balasan dari setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan juga disebutkan oleh para ulama sebagai jawaban atas mereka orang-orang yang mengingkari adanya hari al-qiyamah, adanya al-jaza. Baik, qala Allah subhanahu wa ta'ala amma yatasaalun. Kita terjemah dulu dengan bahasa Indonesia, kemudian nanti baru kita baca tafsir yang disebutkan oleh Syekh, karena sini Syekh membagi dua. Surat ini berisikan terbagi tiga, 41 ayat. Baik, yang pertama kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Siapa mereka ini? Mereka ini disebutkan oleh ahli tafsir adalah orang-orang kufar Quraisy yang mereka mengingkari tentang adanya hari kiamat, dan pertanyaan mereka ini bukan untuk bentuk keimanan mereka ingin beriman kepada hari akhirat kalau memang ada, kalau memang tahu kapan terjadinya, namun sebagai bentuk pengingkaran, istihza, ya, pengingkaran bahwasanya hari kiamat itu tidak ada. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, beliau menceritakan tentang hari kiamat, mereka bertanya-tanya, apa itu hari kiamat? Kapan itu hari kiamat? Tidak ada hari kiamat tersebut. Mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang sangat besar. Allah sebutkan berita yang besar itu adalah berita tentang hari al-qiyamah, bukan berita tentang kematian si fulan, tentang kemerdekaan fulan dan seterusnya. Namun berita yang besar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah tentang bagaimana ngerinya hari Al-Qiyamah. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih pendapat tentang hari kiamat tersebut. Sebagian mereka mengingkarinya. Kalla saya'lamun, tidak, sekali-kali sungguh mereka nanti akan mengetahui bagaimana ngerinya hari Al-Qiyamah. Thumma kalla saya'lamun, kemudian Allah taukid, Allah ulang lagi, kemudian sungguh mereka benar-benar akan mengetahuinya. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian setelah itu Allah sebutkan beberapa nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita agar supaya kita mensyukurinya. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini terhampar sehingga mudah bagi kita untuk membajaknya, mudah bagi kita untuk berjalan di atasnya. Wal jibala autada, dan Allah telah menjadikan gunung itu sebagai pasak bagi bumi ini sehingga bumi tidak bergoncang. Suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau bumi terus bergoncang, bagaimana kehidupan kita? Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Sebagian mereka bersenang-senang dengan sebagian yang lainnya, yang dengannya akan lahir keturunan-keturunan. Dan kata Allah dalam ayat yang lainnya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kalian berpasang-pasang istri. Allah berikan kepada kalian istri-istri dari kalangan kalian agar supaya kalian tenang bersama mereka. Allah ciptakan istri, Allah ciptakan perempuan agar supaya laki-laki bisa bersenang-senang dengan mereka. Demikian juga Allah ciptakan laki-laki agar supaya perempuan bisa bersenang-senang dengan suami mereka. Baik, kemudian wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai waktu istirahat bagi kalian. Dengan tidur kita akan nasyat, akan bersemangat, akan lebih semangat setelah kita tidur, akan merasakan kesegaran sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian penutup. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu sebagai waktu untuk berusaha, mencari kehidupan, mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang sangat kokoh tanpa ada tiang. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan di bumi ini ada pelita yang sangat terang benderang, yaitu matahari, sehingga kita tidak butuh lampu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjajah, dan kami turunkan dari awan. Jadi hujan itu dari awan, bukan dari langit. Dikatakan dari as-sama, wa anzalna minas sama'i ma'an, kami turunkan dari langit itu air. Sama di sini maksudnya bukan langit yang pertama, tapi sama maknanya lah di tempat yang tinggi. Hujan itu turun dari atas, dari awan, itu dikatakan sama karena dari sisi bahasa maknanya sumu itu sesuatu yang tinggi, maka tidak ada awan di bawah bumi, awan di atas, turun darinya hujan.
air ya, sajjajah, air yang lebat yang dibutuhkan oleh manusia. Linukhrija bihi habbaw wa nabata, untuk kami keluarkan dengan air tersebut biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang, satu daun dengan daun yang lainnya saling bertemu begitu saking rindangnya, sehingga orang-orang yang berjalan di bawahnya tidak terlihat. Tapi ini 15 ayat yang disebutkan oleh Syekh, kemudian akan beliau tafsirkan ke 15 ayat ini, dan kita baca secara ringkas ya, insyaallah kita baca secara ringkas. Kalau seandainya kita baca seluruhnya mungkin agak lama, sementara pertemuan kita hanya sepekan sekali. Baik, qala Syekh rahimahullahu taala, al-basmalah taqaddama al-kalamu 'alaiha. Tentang bismillah telah disebutkan penyebutannya, tafsirnya di dalam surat Al-Fatihah. Qala amma yatasaalun, kata Syekh, yakni amma yatasa'al haula'il mukadzibuna bil Qur'ani wa ghairihi, tentang apakah orang-orang yang mendustai Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an mendustai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya-tanya. Tsumma ajaballahu azza wa jalla, kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka tersebut. An hadha su'al anin naba'il azim, ketika mereka bertanya-tanya di antara mereka sebagai bentuk pengingkaran, maka Allah menjawab tentang apakah mereka bertanya, yaitu tentang hari yang, tentang berita yang besar, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka sendiri di dalamnya berselisih. Hadzal naba huwa ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal bayyinati wal huda. Naba, berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa penjelasan dan berupa petunjuk-petunjuk. La siyama ma jaa bihi minal akhbar, terlebih lagi apa yang dibawa oleh Nabi dari khobar-khobar anil yaumil akhir, tentang hari akhir. Jadi berita yang dibawa oleh Nabi itu bisa berita tentang al-bayyinat, berupa penjelasan-penjelasan, kemudian bisa al-hidayah, hidayah itu al-irsyad. Dan terlebih lagi di sini kata Syekh adalah berita-berita yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari akhir dan tentang hari berbangkit, kemudian tentang hari pembalasan. Ya, tentang hari pembalasan. Karena semua kita akan dikembalikan kepada Allah dan akan dihisab seluruh amalan yang kita lakukan. Kata Allah, inna ilaina iyyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan dan kamilah yang akan menghisab mereka. Amalan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, akan dibalas. Baik, qala wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadzal naba' alladhi jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faminhum man amana bihi wa saddaq. Kata beliau, sungguh telah berselisih manusia tentang berita yang besar tersebut tentang hari kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang beriman, orang-orang mukmin langsung beriman dengan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang dikhabarkan oleh Nabi merupakan hak, ya, karena apa yang dikhabarkan oleh Nabi merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsu beliau, namun apa yang beliau sampaikan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Maka mereka orang-orang yang beriman langsung beriman kepada berita yang dikhabarkan oleh Nabi, dan mereka membenarkan sepenuhnya, tidak ada keraguan, baik itu khabar masuk di akal maupun khabar tidak masuk di akal. Selama itu wahyu, selama itu khabar dari Nabi, maka wajib bagi kita untuk kita mendengar dan mentaatinya. Sami'na wa ata'na. Qala minhum wa minhum man kafara bihi wa kadzdzab. Di antara mereka ada yang mengkufuri tentang berita yang disampaikan oleh Nabi dan mereka mendustainya. Wa minhum man syakka fihi wa taraddad. Di antara mereka ada yang ragu dan sangsi. Terbagi kepada 3 kelompok manusia dari khabar yang disebutkan oleh Nabi. Ima khabar
apa yang telah lalu, atau khobar dari Nabi tentang penjelasan-penjelasan tentang hidayah, atau khobar untuk waktu yang akan datang. Maka manusia dalam perkara ini terbagi tiga. Ada sebagian mereka yang langsung beriman dan membenarkan seluruh apa yang dikhobarkan oleh Nabi sebagai bentuk realisasi dari syahadatain wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bentuknya adalah membenarkan seluruh apa yang beliau khobarkan, masuk di akal atau tidak masuk di akal. Kemudian sebagian kelompok mereka mengkufurinya dan mendustainya, bahkan mereka al-istihza, mengolok-olok berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ragu-ragu, ya ragu-ragu dan sanksi benar atau tidak benar. Ya, kita bisa melihat sendiri mana di antara kelompok ini kita berada di atasnya. Qala fabayyana Allahu anna haula'i alladhina kadzdzabu saya'lamuna ma kadzdzabu bihi ilmal yaqin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelahnya, Allah menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang yang mendustai tentang adanya hari kiamat, hari berbangkit, adanya pembalasan, adanya surga dan neraka, mereka nanti akan mengetahui dengan ilmu yakin. Wadzalika idza ra'au yaumal qiyamah. Kapan itu? Ketika mereka melihat hari kiamat datang. Kata Allah, yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ketika datang hari kiamat, barulah orang-orang yang mendustai hari kiamat mereka mengatakan, nasuhu, sungguh kita telah meninggalkan, telah melupakan khobar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau khobarkan sebelumnya, dan sungguh Allah telah mengutus rasulnya, telah datang rasul dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebenaran yang telah kita ingkari, dan baru mereka meyakininya ketika terjadi hari kiamat. Walihada qala subhanahu, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sekali-sekali tidak, sungguh mereka akan mengetahuinya. Kemudian Allah ulang, thumma kalla saya'lamun, kemudian mereka benar-benar akan mengetahuinya dengan ilmu yakin tentang adanya hari al-qiyamah. Wal jumlah tsaniyah taukidun lil ula min haitsul ma'na. Di sini Allah ulang yaitu kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Yang kedua, ayat selanjutnya itu thumma kalla saya'lamun adalah sebagai taukid bagi yang pertama. Terkadang Allah ulang berkali-kali dalam satu surat, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taukid, penguat bahwasanya benar-benar akan terjadi apa yang kalian ingkari. Wal muradu bil ilmi alladhi tawa'adahumullahu bihi huwa ilmul yaqin alladhi yushahidunahu ala hasabi ma ukhbiru bih. Yang dimaksud dengan ilmu di sini, mereka akan mengetahuinya, akan berilmu tentangnya, akan adanya hari kiamat. Maksudnya di sini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tentang hari kiamat, dan mereka akan menyaksikannya sebagaimana yang telah dikhabarkan kepada mereka. Khabar yang hak yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan oleh Nabi di dalam sunnah beliau. Baik, qala, kemudian kata Syekh, thumma bayyana Allah Subhanahu wa taala ni'amahu ala ibadi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat-nikmatnya atas hambanya. Tujuannya adalah liyuqarriru hadhihin ni'am, agar supaya mereka mengakui bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang mereka tidak meyakini rezeki yang mereka dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin secara ucapan mereka tidak mengucapkannya, namun secara kenyataan yang kita lihat seolah-olah yang memberi rezeki mereka adalah pekerjaan mereka. Seolah-olah yang memberi rezeki kepada mereka adalah kekuatan mereka semata. Allah sebutkan rezeki-rezeki yang besar ini tujuannya agar kita mengakui bahwasanya semua rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan sebab. Terkadang Allah berikan, betapa banyak orang sudah bekerja sekian puluh tahun tidak diberikan rezeki oleh Allah. Ada sebagian orang baru bekerja
sebulan, setahun, 2 tahun sudah menjadi kaya raya. Dan ini menunjukkan bahwasanya nikmat seluruhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada kalian, maka itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita, ya, liyuqarriru hadhihi ni'am, agar supaya kita mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah. Fayalzamuhum syukruha, sehingga dengannya melazimkan dia untuk bersyukur. Ketika kita mengetahui rezeki itu dari Allah, apa keharusan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Dan kesyukuran itu manfaatnya kembali kepada kita. Kekufuran atas nikmat yang Allah berikan kepada kita juga kembali kepada kita dararnya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan setelah Allah mengumumkan kalau seandainya mereka mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambahkan. Kalau mereka kufur, ingat azab Allah itu sangatlah pedih. Kita mau bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Semua nikmat, jangan kita pikirkan nikmat itu hanya berupa dunia. Bahkan dunia itu merupakan nikmat yang muqayyadah, bukan nikmat yang mutlaqah. Buktinya apa? Allah berikan semuanya kepada orang kafir pun yang mereka tidak beriman kepada Allah, Allah berikan kepada mereka, bahkan mereka lebih kaya. Ini nikmat dunia yang muqayyadah. Adapun nikmat yang lebih besar dari nikmat ini adalah nikmat al-Islam. Ya, nikmat iman, nikmat kebahagiaan kita, kemudian nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar. Kalau hanya sekadar nikmat rezeki mungkin bisa dihitung. Sementara Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kalian menghitungnya. Kalau nikmat itu hanya berupa dunia, uang, mungkin kita bisa menghitungnya. Namun ini nikmat pada diri kita. Apakah kita tidak memperhatikan bagaimana bentuk ya Allah ciptakan kita? Usus yang ada dalam badan kita, urat-urat yang ada dalam badan kita. Mungkin kalau dihargai dengan dunia hanya segini, mungkin miliaran harganya. Kita harus mengeluarkan uang sekian banyak. Berapa banyak urat-urat darah mengalir di badan kita. Sesuatu yang tidak mampu untuk kita menghitungnya. Nah, ketika kita mengakui bahwasanya nikmat ini seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala, mengharuskan kita apa? Untuk bersyukur kepadanya. Melaksanakan semua perintahnya sebagai bentuk kesyukuran, kemudian menisbahkan rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada bintang, bukan kepada pekerjaan kita, bukan kepada keahlian kita, ya. Kemudian bersyukur dengan lisan kita, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Taib faqala alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu terhampar, terbentang. Ja'alallahu al-arda mihada mumahhadatan lil khalqi. Allah jadikan bumi itu terbentang sebagai bentuk persiapan. Ya Allah persiapkan untuk manusia, untuk makhluknya. Laysat bisulbah allati la yastati'una harthaha. Bumi yang Allah berikan ini, tanah yang Allah ciptakan ini tidak keras, terlalu keras sehingga sulit bagi manusia untuk membajaknya. Walaysat bil layyinah ar-rakhwah, dan juga tidak lembek dan becek sehingga mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendapatkan manfaat dari tanah tersebut. Coba kalau tanah semuanya becek, semua tanah lembut, mungkin kita bangun rumah tidak akan bisa bangun rumah, tidak akan bisa menetap di atasnya. Apakah kita pernah perhatikan seperti ini? Ini nikmat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah jadikan bumi terhampar, kemudian tanahnya tidak lembek, kemudian juga tidak keras, sehingga manusia bisa mengambil manfaat dari tanah tersebut. Bisa mereka membajaknya, bisa mereka tinggal di atasnya, dengan mudah mereka berjalan di atas bumi tersebut. Walakinnaha mumahhadatun lahum ala hasabi masalihim. Akan tapi Allah persiapkan bumi ini sesuai dengan maslahah bagi manusia. Wa ala hasabi ma yantafi'una bih, dan sesuai dengan apa yang bisa mereka ambil manfaat dari bumi tersebut. Qala wal jibala autada,
kemudian kami jadikan bumi itu gunung-gunung sebagai pasak, ja'alahallahu ta'ala autada lil ardi. Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bagi bumi ini, agar supaya bumi ini bisa kokoh dan tidak bergerak. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, asnafan ma baina dzakarin wa untha, yaitu berjenis-jenis, ada laki-laki dan ada perempuan, wa saghirin wa kabirin, ada yang kecil ada yang besar, wa aswada wa ahmara, ada yang kulitnya gelap ada yang merah, wa syaqiyyin wa sa'id, ada yang bahagia ada yang sengsara, ila ghairi dzalik mimma yakhtalifun nasu fihi, dari manusia berbeda-beda di dalamnya. Berbagai macam bentuk Allah ciptakan kita, berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan, ada anak kecil ada yang besar, demikian juga kulit, ada yang merah ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, dan seterusnya. Fahum azwajun mukhtalifuna ala hasabi ma aradahu Allah subhanahu wa ta'ala waqtadat hikmatuhu, dan mereka berpasang-pasangan berbagai macam bentuknya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya, sesuai dengan hikmah yang Allah inginkan dari penciptaan manusia. Liya'tabiran nasu biqudratillahi ta'ala, agar supaya manusia bisa mengambil pelajaran bagaimana kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu qadirun, dalam keadaan Allah maha mampu, ala an yaj'ala hadzal bashar alladziina khuliqu min maddatin wahidatin, Allah maha mampu untuk menjadikan manusia yang mereka itu diciptakan dari benda yang satu, dari tanah, ya, dari bapak yang satu, min abin wahidin, dari bapak yang satu, dari Nabi Adam, ala hadil asnaf, kemudian menjadi berbagai macam kelompok. Lihat, padahal bapak kita satu, Adam, Nabi Adam. Siapa lebih tampan, Nabi Adam atau Nabi Yusuf? Nabi Adam, ya. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam itu penghuni surga, ya, beliau penghuni surga, sehingga beliau yang paling tampan. Namun lihat anak keturunannya seperti kita, ya, berbeda-beda, ya, untuk kita mengambil pelajaran dari yang satu, kemudian lahir darinya berbagai macam bentuk manusia. Ini menunjukkan bagaimana kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna naumakum subata, ay qati'an lit-ta'ab, kami jadikan tidur kalian itu sebagai waktu istirahat. Ay qati'an lit-ta'ab, itu untuk memutuskan kelelahan. Coba kalau kita nggak tidur sehari 2 hari, malah kalau kita tidak bisa tidur, kita harus minum obat tidur supaya bisa tidur. Begitu sangat dibutuhkan tidur tersebut. Jadi bukan suatu kehebatan orang nggak tidur sampai 3 hari 4 hari, ya, bukan suatu kelebihan, bukan suatu kehebatan, karena memang Allah jadikan, ya, tidur kita itu sebagai istirahat, sesuatu yang kita butuhkan, yang dengan tidur itu akan memutuskan kelelahan. Fannaumu yaqta' ma sabaqahu min at-ta'ab, tidur itu bisa memutuskan apa yang dia rasakan kelelahan sebelum dia tidur. Wa yastajiddu bihil insanu nasyatan lil mustaqbal, yang dengannya manusia itu akan lebih semangat untuk waktu yang akan datang. Bangun tidur tentunya kita akan semangat, ya, semangat untuk beraktivitas, semangat untuk beribadah, dan seterusnya. Baik, qala wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Ja'alallahu hadzal lail 'alal ardi bimanzilatil libas ka'annal arda talbasuhu wa yakunu jilbaban laha. Allah jadikan malam itu sebagai pakaian. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam sebagai pakaian bagi bumi, sehingga malam itu binisbah kepada bumi sama seperti baju, di mana bumi ini memakai baju tersebut sebagai penutup, ya, sebagai penutup ketika datang waktu malam, sebagai penutup bagi alam, seperti baju yang menutupi seseorang, ya. Qala wa ja'alna an-nahara ma'asya,
ay ma'asyan ya'ishun nasu fihi fi talabi rizqi ala hasabi darajatihim wa ala hasabi ahwalihim. Hadha min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala 'alal ibad. Dan Allah jadikan siang itu untuk mencari rezeki. Mencari rezeki, manusia itu akan berusaha mencari rezeki ketika Allah berikan di waktu siang. Ya, Allah datangkan waktu siang untuk mencari rezeki sesuai dengan derajat mereka, sesuai dengan keadaan mereka. Dan ini semuanya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang sangat kokoh. Hiya samawatu sab', yaitu 7 langit. Wasafahallahu ta'ala bisyidad. Allah mensifati langit itu dengan kokoh, li'annaha qawiyah, karena dia sangat kuat, bumi tersebut. Sehingga kalau ada orang mengatakan sudah tembus ke bumi, ke langit, tidak mungkin, karena pintu langit itu ada penjaga. Orang yang sudah mati dibawa oleh malaikat, yang dia orang kafir, tidak dibuka pintu langit oleh malaikat. Apalagi orang kafir masih hidup, mau bikin apa mereka di langit? Ya, mau bikin kekacauan. Mereka yang sudah mati tidak dibuka pintu langit. La tufattahu lahum abwabus sama' wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit, karena semua langit itu ada penjaganya. Kalau mereka mengatakan sudah tembus langit, ya mungkin bukan langit, hanya sekedar awan atau tempat yang sudah hampa udara. Kata mereka kami sudah di langit. Enggak mungkin. Yang sudah mati saja orang kafir enggak bisa tembus. Malaikat yang bawa, malaikat yang minta, bukakan pintu langit. Kata malaikat, kemudian kata malaikat yang lainnya tidak akan dibukakan kepada mereka, apalagi masih hidup, ya tidak mungkin mereka bisa tembuslah langit yang begitu kokohnya. Kama qala ta'ala was-samaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan langit-langit kami bangun langit tersebut dengan kekuatan dan kami lapangkan langit tersebut. Ai banainaha biquwwatin, kami bangun dengan sangat kokohnya. Wa ja'alna siraja wahaja, yakni bidzalika asy-syams, kami jadikan ya matahari itu sebagai pelita yang sangat terang benderang. Fahiya sirajun mudhi, yaitu pelita yang sangat terang. Wa hiya aidan dzatu hararah al-'azimah, dan juga matahari itu memiliki sifatnya adalah sangat panas sekali. Sangat panas. Bayangkan kita di dunia ini yang jauhnya matahari tidak terukur berapa jaraknya, berapa juta kilo, namun kita bisa merasakan bagaimana panasnya matahari. Bayangkan Allah dekat dengan matahari sejarak 1 mil, terlihat dengan terang 1 mil. Ya di mahsyar nanti ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia. Wahaja il-qadah, qadah itu maknanya adalah mudhi syadid, terang yang sangat matahari itu. Wa hararatuha fi ayyamis saif hararatun syadidatun ma'a bu'diha as-sahiq 'anil ardi. Dan panasnya matahari itu terkhusus di waktu musim panas, dan panasnya sangat sekali dalam keadaan matahari sangat jauh dari bumi. Fama dhannuka bima yaqrubu minha, maka apa persangkaanmu, apa yang kamu gambarkan kalau seandainya matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Walamma dzakara as-siraja, kata Syekh, wahaja alladhi bihi al-hararatu wal yubusah, dzakara ma yuqabilu dzalika. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana terangnya matahari, bagaimana besarnya matahari, kemudian bagaimana panas dan keringnya matahari tersebut, kemudian Allah sebutkan lawannya. Setelah Allah sebutkan wa ja'alna siraja wahaja, kemudian Allah sebutkan wa anzalna minas sama minal mu'sirati ma'an sajjaja, kemudian kami turunkan. Lihat bagaimana kesesuaian satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ketika Allah sebutkan tentang matahari yang begitu panasnya, ya. Kemudian setelah itu Allah sebutkan wa anzalna minas sama'i minal mu'sirati ma'an sajjaja, kami turunkan dari awan-awan itu air yang sangat lebat, itu hujan. Wal ma' fihi rutubah wal burudah, air sifatnya itu adalah dingin dan lembab, matahari panas dan kering. Nah, wa hadzal ma'
aidan tanbutu bihi al-ardu wa tahyaha, dan air ini juga, dengan air itu bumi ini akan tumbuh dan hidup. Fa idan dafa al-ma'us samai ila hararati syamsi hasala bihi hadal indaj lithimari wa numuun laha ala akmali ma yakun. Nah, ya, setelah Allah sebutkan bagaimana panasnya matahari, kemudian Allah sebutkan Allah turunkan air dari langit, itu dari awan, yang dengannya bumi ini bisa hidup dan bisa berkembang. Nah, kalau ditambahkan air dari langit yang Allah turunkan dengan panasnya matahari, maka ini akan menghasilkan, akan menjadi buah-buahan yang rindang, yang lebat, yang tumbuh dengan indahnya, akan matang dan akan berkembang bumi ini dengan sangat sempurnanya. Coba kalau terus hujan, nggak akan, mungkin tumbuh-tumbuhan akan mati, tidak ada matahari. Coba kalau terus matahari tanpa ada hujan, akan kering semuanya. Sehingga lihat di sini hikmah Allah, Allah berikan matahari yang panas, kemudian Allah turunkan hujan, yang dengannya bumi ini akan berkembang, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan baiknya sebagai rezeki bagi kita. Allah tidak butuh dari apa yang Allah ciptakan. Baik, kemudian yang terakhir, linukhrija bihi linukhrija bihadzal ma alladhi unzila minas sama ilal ardi habba wa nabata. Kami keluarkan dengan air ini yang telah diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, adalah ditumbuhkan dengannya buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, kemudian kebun-kebun yang begitu lebatnya dengan sebab air matahari dan air, keluar darinya biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang kita butuhkan, kemudian keluar tumbuh-tumbuhan yang begitu rindangnya yang kita bisa berteduh di bawahnya. Tapi mungkin untuk pagi hari ini kita cukupkan, karena memang 15 ayat yang disebutkan oleh Syekh sudah beliau tafsirkan dan sudah kita baca secara ringkas, dan akan kita lanjutkan ayat selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.